Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi. Mata kuliah hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Untuk yang akan dibahas hari ini adalah peningkatan profesionalisme, terus mempersiapkan SDM untuk menjadi profesional itu harus dengan mengikuti berbagai macam sertifikasi. Seseorang yang bekerja di bidang IT ini harus memiliki beberapa persyaratan profesionalisme, antara lain adalah memiliki dasar ilmu yang kuat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terus kemudian penguatan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya teori dan konsep-konsep. Dan yang ketiga adalah pengembangan kemampuan profesionalisme yang berkesinambungan. Jadi kalau misalkan profesi di bidang IT itu harus bisa melakukan proses perkembangan yang terus-menerus, sehingga harus lebih proaktif dan tidak boleh pasif dalam menyikapi perkembangan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan rendahnya profesionalisme pekerja di bidang IT. Antara lain adalah masih banyak pekerja yang kurang menekuni profesinya secara total atau hanya sekedar sambilan. Yang kedua adalah belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Dan yang ketiga adalah masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempersiapkan SDM di bidang IT. Di antara lainnya adalah program Sekolah 2000. Ini penyelenggaranya adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan penjaringan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan menggunakan internet. Kemudian ada program SMK Teknologi Informasi, merupakan suatu sekolah yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang siap pakai dalam kegiatan operasional. Diharapkan nanti lulusan SMK Teknologi ini dapat bekerja secara profesional di bagian-bagian tertentu, misalkan seperti operator, technical support, helpdesk, atau web designer. Yang ketiga adalah program Diploma Teknologi Informasi. Nah, program Diploma Teknologi Informasi ini merupakan kelanjutan dari SMK Teknologi Informasi yang mencetak tenaga kerja yang siap digunakan dan terampil di bidangnya. Yang keempat adalah program pendidikan sarjana teknologi informasi. Ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil, tetapi memiliki kemampuan analisis dan perancangan sistem yang bagus gitu ya. Terus kemudian diadakan juga pendidikan non formal, misalkan kursus-kursus di bidang IT sampai dengan program sertifikasi. Sertifikasi ini merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi profesi. Jadi sertifikasi ini merupakan lambang profesionalisme di bidang teknologi informasi. Ada beberapa alasan mengapa sertifikasi ini penting untuk profesional IT, yaitu antara lain setiap pekerja IT membutuhkan suatu expertise atau kepakaran. Nah, suatu kepakaran itu diakui dalam bentuk sertifikasi ya. Jadi jika seorang profesi mampu menguasai secara mendalam sampai ke akar-akarnya, itu disebut dengan expertise. Penguasaan secara mendalam ini dapat dibuktikan melalui sertifikasi. Karena untuk mendapatkan suatu sertifikasi ini kan ada prosesnya.
proses ujian, proses tes ya, yang tidak mudah dan harus memenuhi standar dari sertifikasi tersebut. Profesi di bidang teknologi informasi dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa dan bisnis jasa ini bersifat kepercayaan. Suatu kepercayaan akan semakin kuat jika bukti keahlian di dalam seseorang tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikasi yang bertaraf internasional. Ada beberapa manfaat ketika kita akan melakukan sertifikasi, antara lain adalah ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, pengakuan resmi dari pemerintah terkait dengan tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, pengakuan dari organisasi profesi tertentu atau benchmark baik pada tingkat regional maupun nasional, membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional maupun internasional, memperoleh peningkatan karir. Nah, kalau terjadi peningkatan karir maka diikuti pula dengan peningkatan pendapatan sesuai dengan perimbangan dan pedoman skala yang diperlakukan. Standarisasi dan sertifikasi ini dapat dilakukan oleh badan resmi baik dari pemerintah, misalkan ada BNSP seperti itu ya, atau dilakukan juga oleh industri atau yang disebut dengan vendor certification, misalkan ada Cisco certification seperti itu atau Oracle certification. Nah, pada kenyataannya industrilah yang lebih mengetahui kebutuhan dari tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jenis sertifikasi yang berkembang saat ini mengarah ke dua ya, sertifikasi berorientasi produk dan sertifikasi yang berorientasi pada jenis pekerjaan. Contoh sertifikasi yang berorientasi pada produk yaitu sertifikasi Microsoft. Ini merupakan suatu operating system yang terbesar saat ini yang memberlakukan sertifikasi dengan label MCP atau Microsoft Certified Professional. Ada beberapa paket yang bisa diambil dalam MCP ini, antara lain adalah MCDST atau Microsoft Certified Desktop Support Technician. Ini sertifikasi untuk technical and customer service skill yang mampu melakukan proses troubleshooting jika terjadi permasalahan pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang berhubungan dengan lingkungan Microsoft Windows. Kemudian ada MCSA. Ini merupakan Microsoft Certified System Administrator, sertifikasi untuk administrator jaringan. Ada dua, yaitu MCSA Messaging dengan MCSA Security. MCSA Microsoft Certified System Engineers merupakan sertifikasi untuk desain dan implementasi infrastruktur berbasis Windows dan Microsoft Server Software. Ada dua jenisnya, yaitu MCSA Messaging dengan MCSA Security. MCDBA ini Microsoft Certified Database Administrator, sertifikasi untuk desain, implementasi administrator database berbasis pada Microsoft SQL Server. Kemudian ada MCT, ini adalah Microsoft Certified Trainers, sertifikasi untuk kualifikasi instruktur yang dilakukan oleh Microsoft untuk melakukan pelatihan-pelatihan perangkat lunak Microsoft. MCAD merupakan Certified Application Developer. Ini menggunakan teknologi Microsoft untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan departemen di level application komponen web atau desktop client sampai pada back-end data service. MCSD ini adalah Microsoft Certified Solution Developer. Ini sertifikasi untuk melakukan desain
dan membangun leading edge business solution dengan menggunakan Microsoft Development Tools, teknologi, platform, dan arsitektur Windows. Kemudian ada Office Specialist, ini merupakan Microsoft Certified Specialist Office untuk menunjukkan kemampuan penggunaan Microsoft Desktop Software untuk kepentingan perkantoran. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi Oracle. Ini Oracle merupakan salah satu perusahaan pengembang database terbesar di dunia. Ada 3 jenis sertifikasinya adalah OCA, Oracle Certified Associate, OCP, Oracle Certified Professional, OCM, Oracle Certified Master. Kemudian yang ketiga ini adalah sertifikasi Cisco. Nah, ini adalah sertifikasi untuk profesionalisme di bidang jaringan komputer. Ada 3, yaitu CCNA, Cisco Certified Networking Associate, CCNP, Cisco Certified Networking Professional, dan CCIA, Cisco Certified Internet Networking Expert. Nah, sebelum mengambil program sertifikasi Cisco, sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai seluk-beluk Cisco Networking Solution serta bagaimana cara memaksimalkan performa dari jaringan dengan melakukan konfigurasi, troubleshooting, dan maintenance Cisco router. Harus mampu menggunakan perangkat lunak Cisco untuk mengidentifikasi pengalamatan dari jaringan atau address, kemudian ada protokol yang digunakan, serta connectivity status dalam jaringan yang terdiri dari banyak perangkat jaringan ya. Bagaimana proses penyambungan switch dan router, kemudian melakukan setting dari switch dan router tersebut sesuai desain dan spesifikasi network yang telah ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah sertifikasi Novell. Ini adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan sistem operasi jaringan. Kemudian ini ada beberapa standar sertifikasi, yaitu Novell CLP atau Novell Certified Linux Professional. Ini sertifikasi untuk untuk sistem operasi Linux dengan kemampuan administrasi jaringan. Kemudian ada Novell CLE atau Novell Certified Linux Engineer. Ini merupakan kelanjutan dari Novell CLP. SUSE CLP ini adalah salah satu vendor dari Linux, yaitu SUSE Certified Linux Professional. Sertifikasi dan pengakuan bagi yang ingin menguasai administrasi dalam jaringan Linux SUSE. MNCE Master Certified Novell Engineer ini merupakan sertifikasi dan pengakuan bagi pemilik yang menguasai administrasi jaringan dengan titik berat multi vendor serta spesialis multi solusi jaringan industri. Ini di bawah ini adalah contoh institusi yang menyelenggarakan sertifikasi yang berorientasi pada pekerjaan. Antara lain adalah Institusi for Certification of Computing Professional atau SCCP, merupakan badan sertifikasi profesi teknologi informasi di Amerika Serikat yang melakukan pengujian terhadap 19 bidang pekerjaan. Antara lain adalah Business Information System, Communication, Data Resource Management, Office Information System, Software Engineering, System Development, System Security, Object Oriented Analysis and Design, Internet, dan lain-lain. Nah, CDP atau Certified Data Processor ini merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pada bidang pemrosesan data. CCP Certified Computer Programmer ini untuk para profesional yang bekerja sebagai programmer. CSP atau Sistem Profesional
untuk para profesional yang bekerja pada bidang analisis sistem dan pengembangan sistem berbasis komputer. Ada juga CompTIA, ini merupakan asosiasi industri teknologi komputer di Amerika yang beranggotakan Microsoft, Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Jenis-jenis sertifikasi CompTIA antara lain adalah A+ atau Entry Level Computer Service, merupakan sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang teknisi komputer. Ini ekuivalen dengan pekerjaan 500 jam ya. Kemudian ada Network Plus, sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang network atau jaringan komputer. Terus kemudian ada Security Plus, ini orientasi pekerjaannya di bidang keamanan komputer. Kemudian ada NTI Plus, Home Technology Installation, sertifikasi untuk para profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang instalasi sampai maintenance dan teknisi home technology. IT Project Management, ini sertifikasi untuk para profesional yang orientasi pekerjaannya dalam bidang manajemen proyek teknologi informasi. Ada beberapa hambatan yang menyebabkan seseorang ini terhambat dalam keputusan pengambilan sertifikasi. Antara lain adalah biaya ya, biayanya cukup mahal. Nah, untuk mengikuti ujian dan mendapatkan sertifikasi bertaraf internasional itu biayanya sekitar kurang lebih $150. Kemampuan yang kurang memadai terhadap penguasaan materi sertifikasi. Nah, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan di atas rata-rata di bidang teknologi informasi untuk bisa dinyatakan layak mendapatkan sertifikasi internasional. Oke, kita selanjutnya akan melakukan diskusi di pertemuan yang akan datang ya, yaitu berbagai jenis sertifikasi di bidang IT membuat kita bingung nih mau ambil sertifikasi yang mana, apakah sertifikasi berorientasi pekerjaan atau sertifikasi berorientasi produk. Nah, menurut Anda bagaimana, apa yang harus dipertimbangkan, apa yang harus difikirkan untuk memilih jenis sertifikasi yang akan diambil? Oke, sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Kita akan lanjut diskusi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.